Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Memang solat menjadi salah satu barometer ibadah. Ketika solat bagus, insya Allah amalan yang lain pun akan ikut bagus. Tapi manakala solatnya jelek, maka amalan yang lain pun akan ikut jelek. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Ketika ada hal semacam itu, kita harus, mindset kita ini harus bagus. Jangan, ya sudahlah, kalau memang solat ini yang paling bagus, berarti saya tidak sodakoh lah. Saya cukup sholat saja, sholat saya bagus, insya Allah saya sudah seperti sodakoh. Nah, ada orang yang berpikiran seperti itu. Ketika sholat seseorang baik, ketika sholat seseorang sempurna, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan langsung dia terapkan dengan sendiri tanpa dipaksa. Artinya apa? Ketika seseorang memang sholatnya sudah baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan dia kerjakan tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, mari kita tegakkan rukun Islam yang nomor 2, as-salat ini. Jangan sampai terlalaikan. Terlebih jangan sampai, kalau memang tidak ada udzur, jangan dikerjakan di akhir-akhir waktu. Karena ketika ada orang yang mengerjakan sholat di akhir-akhir waktu, ini berbahaya. Bahkan bisa dikatakan seorang yang seorang pendusta agama. Dalam surat Al-Ma'un sudah diterangkan, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Anak-anak, orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang menzalimi anak yatim, orang-orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim. Tapi perlu diketahui, ketika kita mau mengurusi anak yatim, maka Rasul sendiri menjanjikan masuk surga bareng dengan Rasul. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Hakadha, aku dengan orang-orang yang mengurusi anak yatim, maka akan masuk surga bareng. Seraya beliau mengangkat tangan serta membenggangkan jari telunjuknya dan sebelah jari telunjuk seperti ini. Oleh karena itu, mari jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Karena apa? Karena kita menghardik, menzalimi anak yatim. Jadilah sebagai orang-orang yang mampu untuk menyelamatkan anak yatim, mampu untuk mengentaskan anak yatim. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika ada orang yang mencegah kepada orang yang akan memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu, tetapi dia ini adalah salah satu pencegahnya, termasuk kategori pendusta agama. Dan yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melakukan sholat tetapi mereka lalai dalam melakukan sholat. Nah, ini kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, orang-orang yang lalai di sini adalah orang-orang yang mengakhir-akhirkan sholat. Bahkan ada salah satu cerita ketika nanti di yaumil kiamat sana, ada salah seorang ini yang ahli sholat, ahli sedekah. Tetapi ketika beliau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini adalah masuk dari golongan orang-orang yang masuk dalam pintu neraka. Rambutnya ketika mau dibawa ke neraka ini, rambutnya diseret oleh malaikat. Sedangkan orang yang diseret ini sambil berteriak-teriak, malaikat, malaikat, kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Kenapa aku seret seperti ini? Padahal aku ini adalah ahli sholat, aku ahli ibadah, aku ini adalah orang ahli sedekah. Kenapa engkau seperti itu? Malaikat tidak gubris sama sekali. Yang akhirnya dibuanglah orang tersebut di neraka selama 70 tahun. Disiksa di neraka selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, maka baru orang yang dibuang ke neraka itu ditarik rambutnya oleh seorang orang yang sudah tua. Dientaskan dari neraka. Ketika dientaskan dari neraka, bertanya orang tersebut yang dibuang di neraka tadi, wahai orang tua, siapakah engkau yang menyelamatkan aku dari neraka ini? Lalu orang tua tersebut menjawab, aku adalah gambaran amalmu ketika engkau masih di dunia. Lalu sang orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini bertanya, kenapa ganjaran amalku, pahala amalku sepertimu? Sudah kusut, lemas, tua, padahal aku orang yang mau sholat, mau sedekah. Apa kata orang tua yang menyelamatkan tadi? Betul, kamu ketika di dunia kamu ahli sholat, kamu ahli sedekah, tetapi tahu ketika kamu sholat, kamu selalu mengakhir-akhirkan sholat,
Tidak ada uzur pun kamu selalu mengakhir-akhirkan sholat, tidak sholat pada waktunya. Hadirin rahimana wa yakum ajma'in. Coba kita bayangkan saja, orang yang sholat saja, orang yang sholat walaupun akhir-akhirkan, maka akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Bagaimana kalau tidak sholat sama sekali?